Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 037. Maisie mengucapkan kata halo. Langsung disambut dengan menyebut nama Maisie. Ternyata yang menelpon adalah Ibu Seinwa. Mereka saling bertanya kabar. Mereka merasa bersyukur karena dalam keadaan baik-baik semua. Akhirnya Seinwa bertanya tentang cerita ibunya bahwa kamu sudah mau menikah. Benarkah itu? Iya Bu, benar. Dulu saya sudah datang ke rumah Ibu Haja. Saya cerita tentang itu. Kalau memang benar, kapan rencananya? Akhir bulan depan Bu. Terang Maisie. Kalau begitu saya mau pulang. Kemungkinan pertengahan bulan ini. Iya Bu. Terima kasih Ibu jauh-jauh menyempatkan pulang demi saya. Belum lama mereka. Akhirnya telepon ditutup. Maisie merasa senang. Ibu Seinwa mantan bosnya akan pulang di hari pernikahannya. Walaupun mereka tidak ada hubungan darah, tetapi mereka seperti saudara kandung. Hari sudah pagi, ia akan berangkat ke kantor cabang. Karena sesuai dengan jadwal, ada pertemuan seluruh kepala kantor cabang. Dan yang terpenting tamu dari berbagai pemilik perusahaan yang sebagai mitra selama ini. Ia berangkat bersama Brand. Tidak bersama Veronica, sopir pribadinya. Merasa senang hari itu ia bisa ditemani oleh orang yang ia cintai. Tidak terlalu lama, mereka tiba di kantor cabang. Ia hanya mau memastikan persiapan. Karena ia tidak mau dibuat malu sebagai tuan rumah. Karena acara akan dimulai pada sore hari. Jadi karena waktu masih lama, mereka berdua untuk mencari tempat bersantai untuk sementara menunggu waktu yang sudah ditentukan. Di saat Maisie mengecek persiapan dan kelengkapan di kantor cabang, di mana di sana tadinya sudah ada temannya di waktu SMA, melihat kehadirannya. Mereka yang ikut mempermalukan Maisie waktu di acara reuni. Namun Maisie tidak melihatnya. Tetapi temannya itu merasa takut ketahuan dengan Maisie. Padahal Maisie tidak ambil pusing lagi dengan apa yang telah terjadi. Ia hanya menunjukkan faktanya, bukan opini. Di sisi mereka takut. Mereka iri dengan keberhasilan yang membuat kesuksesan. Ditambah lagi melihat Brand pemuda tampan selalu bersama Maisie. Bagi mereka tidak mungkin bisa meraih hati pemuda setampan Brand. Di sudut itu mereka menanamkan sifat iri secara diam-diam. Kalau mau terbuka mereka takut dipecat. Tetapi itu hanya dalam pikiran mereka saja. Padahal kalau Maisie, ia bukan orang pendendam. Setiap apa yang ia lakukan semata-mata supaya orang tersebut bisa berpikir dewasa. Kalau ia orang pendendam, tidak mungkin ia cuma menurunkan jabatan saja. Pasti sudah ia pecat dari perusahaannya seperti Robbie. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 14. Maisie dan Brand harus berangkat ke kantor cabang. Karena 30 menit lagi meeting akan dimulai. Waktu tiba di tempat meeting. Semua direksi sudah pada tiba. Tidak terkecuali bos-bos pemilik perusahaan mitra bisnisnya. Setelah tiba, Maisie langsung masuk dalam ruangan meeting. Ia selalu didampingi Brand. Waktu yang ditunggu telah tiba. Acara pun langsung dibuka oleh Maisie sendiri. Selama waktu meeting, semua pihak telah menyampaikan pandangannya masing-masing. Di akhir acara, beberapa kesimpulan yang disepakati dalam rangka memajukan perusahaan-perusahaan dan sistem kepemimpinan yang baik. Pada akhirnya acara meeting sudah selesai. Semua undangan sudah pada pulang. Karena hari pun sudah selesai jam kerja. Dari hasil pertemuan itu, Maisie sangat berharap bisa memperlebar sayap bisnisnya. Sebab harga dirinya sedang tergadai waktu ini. Kalau perusahaan peninggalan almarhum ini terjadi kemacetan, maka ia merasa malu. Dirinya tidak mampu ataupun tidak bisa menjadi pemimpin. Itulah sebabnya ia bekerja keras, menguras pikiran agar perusahaannya tetap berjaya. Tapi ia sangat bersyukur dengan adanya dukungan dari direktur dan para direksi. Mereka selalu berusaha demi kemajuan perusahaan ini.
Bagi Maisie tidaklah mudah mengurus ribuan pegawai dan karyawan, tapi ia tetap optimis semua akan bisa. Hari sudah malam. Brand permisi untuk pulang. Maisie hanya mengantar Brand sampai naik mobil. Sekarang Brand memakai mobil peninggalan orang tuanya, yang sudah jadi milik calon istrinya. Karena mobil yang terjadi kecelakaan dulu belum keluar dari bengkel. Tapi bagi Maisie harta atas namanya sama juga milik Brand juga. Karena harta yang dimilikinya adalah milik kedua orang tua Brand. Apalagi Brand sebentar lagi akan jadi suaminya. Di suatu ketika, di sela kesibukannya mengurus perusahaan, ia menyempatkan diri untuk berkunjung ke toko yang ia percayakan kepada karyawannya. Ia sudah lama tidak mengetahui perkembangan bagaimana. Walaupun ia tidak pernah mengontrol, tetapi ia percaya bahwa ia mempercayakan kepada orang yang tepat. Karena selama ini karyawannya terkenal orang pekerja keras dan jujur. Tiba di sana Maisie sangat terkejut melihat kemajuan usahanya itu. Karena dulu ia percayakan dengan Kelvin karyawannya. Dari masalah administrasi dan berkurang atau penambahan karyawan. Dulu waktu itu, karyawannya hanya 2 orang. Sekarang sudah bertambah menjadi 20 orang. Maisie pun bertanya kepada Kevin, adakah kendala yang pernah ia temukan? Dan apa kekeluhannya? Kelvin hanya bilang, kalau kendala, itu pasti Bu. Tapi semua bisa teratasi. Tapi kekurangan kita, bangunan yang kita sewa ini tidak memungkinkan lagi. Karena terlalu kecil. Tetapi saya beberapa bulan ini menyewa bangunan di samping. Sebenarnya itu pas-pasan, jelas Kelvin. Maisie memahami maksudnya Kelvin. Tapi bagi Maisie kalau buat bangunan baru di tempat lain, takut mengalami perubahan kostumer. Akhirnya Maisie bertanya pada Kevin, bangun ini mau dijual tidak sama orang yang punya? Kalau bangunan yang kita sewa ini tidak mau dijual, tetapi di bagian belakang ada tanah kosong mau dijual, jelas Kelvin. Maisie lantas bertanya, berapa luas tanah yang mau dijual? Lebih kurang 1 hektar, jawab Kelvin. Kamu tahu pemiliknya, tanya Maisie lagi. Tahu Bu, jawab Kelvin. Sebab tuan tanah itu pernah menawarkan kepada saya. Bagi Maisie, walaupun ia sudah sukses, ia tetap mempertahankan usahanya itu. Karena itu usahanya yang ia bangun dengan modal seadanya. Dan juga dari usaha toko itu pula ia bisa sukses seperti sekarang ini. Karena lewat usaha itu awal ia kenal almarhum Bapak Marzegas. Maka dari situ ia akan tetap memperjuangkan usahanya. Semua kekeluhan Kelvin sudah ia ketahui. Sebelum ia permisi pulang, Maisie titip pesan, cari informasi masalah tanah yang hendak dijual. Kalau sudah dapat informasinya, jangan lupa kabari saya. Nanti bisa kita kondisikan, kata Maisie. Siap Bu, jawab Kelvin. Maisie pun pamitan pulang dengan merasa senang. Di perjalanan pulang, Maisie mencoba menelpon Brand untuk datang ke rumah malam ini. Rencana Maisie untuk musyawarah mengenai rencana itu. Tiba di rumah hari sudah malam. Brand pun belum terlihat di rumah. Namun Maisie masih tetap menunggu. Belum lama Brand tiba juga di rumah. Mereka berbincang seperti biasa. Sebelum sampai ke titik tujuan, Brand pun bertanya, ada apa kamu menyuruh saya datang kemari? Maisie langsung menjawab, terima kasih Anda selalu setia menonton video ini. Dukung terus video selanjutnya, hanya di Rafflesia Channel. Agar tidak ketinggalan video yang terupdate terbarunya. Jangan lupa di like, share dan subscribe.